wabarakatuh. Sobat Muslim, bayangkan sejenak kita berada dalam sebuah taman yang indah. Di sana ada pohon besar yang rindang dengan berdiri kuat dengan akar yang dalam. Di bawahnya banyak sekali anak-anak bermain ceria sambil belajar tentang dunia. Taman ini adalah gambaran indah dari hubungan antara generasi yang tua juga generasi yang muda loh. Nah, setiap generasi itu memiliki peran penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Hari ini dengan saya Alia Zafira Widyastuti dari kelas 1111. Kita akan menelusuri bagaimana sih ajaran agama Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati satu sama lain. Nah, di sini akan ada 3 pembahasan yang akan saya bahas ya Sobat Muslim. Yang pertama saya bahas mengenai sikap orang yang lebih tua. Nah, Sobat Muslim, di sini akan ada 3 poin yang dijabarkan juga ya. Poin pertama mengenai pengalaman dan kebijaksanaan. Orang yang lebih tua adalah sumber kebijaksanaan dan pengalaman kita loh. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua karena mereka telah melalui banyak fase dalam hidup mereka dan bisa memberikan kita pelajaran yang berharga loh Sobat Muslim. Misalnya nih, ketika kita menghadapi kesulitan, nasihat dari orang tua bisa menjadi penuntun yang sangat berharga. Pasti Sobat Muslim pernah kan mendapatkan nasihat dari kedua orang tua. Nasihat mereka akan sangat berguna serta berpengaruh besar untuk hidup kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ini membahas mengenai sikap sabar. Sobat Muslim pasti tahu kan apa itu sikap sabar? Nah, sikap sabar, kesabaran sendiri atau sikap sabar itu merupakan sifat yang sangat terpuji. Sobat Muslim pasti tahu kan dalam banyak kasus orang yang lebih sabar atau orang yang lebih tua itu memiliki sifat sabar yang lebih banyak. Mengapa? Karena itu menunjukkan ketahanan serta kekuatan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar. Mari kita sebagai sesama umat muslim ambil inspirasi serta pengalaman dari mereka yang lebih tua untuk berlatih bersikap sabar dalam berbagai situasi mulai saat ini hingga ke depannya. Nah, kita akan masuk ke poin yang terakhir di pembahasan yang pertama ini ya, mengenai penghormatan serta adab. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menekankan pentingnya menghormati orang yang lebih tua loh. Dalam hadis beliau bersabda, bukan termasuk golonganku siapa yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad. Yuk Sobat Muslim, mulai hari ini kita jaga adab juga perkataan kita untuk berbicara lebih sopan, mendengarkan mereka dengan penuh perhatian dan menghargai pandangan serta pengalaman mereka. Jadi di sini kita diajarkan untuk lebih menjaga adab dan perkataan kita kepada orang yang lebih tua untuk menghargai serta menghormati mereka. Nah, Sobat Muslim, tadi kita sudah masuk ke pembahasan sikap orang yang lebih tua. Di sini akan ada video yang menggambarkan bagaimana cara kita bersikap kepada orang yang lebih tua ya. Tiga S adalah budaya Indonesia. Senyum, sapa, salam. Uma, ini maksudnya gimana sih? Masa gitu aja nggak tahu sih? Senyum itu kayak gini. Sapa itu kayak gini. Halo guys. Salam itu Assalamualaikum. Ya kalau gitu Nusa juga tahu, Ra. Terus kalau udah tahu, kenapa nanya? Jadi 3S itu singkatan dari senyum, sapa, dan salam. Ini budaya ramah tamah Indonesia yang sangat baik untuk dipraktekkan sehari-hari.
Kalau ketemu orang di jalan, kita beri senyuman, terus kita sapa. Misalnya, Assalamualaikum Pak, selamat sore Bu, permisi Mbak, begitu. Ngerti sayang? Pantesan Nusa suka dipanggil Abang Nusa. Mau kemana kau? Sama Pak Ucok. Terus suka disapa gini sama Mbok Darmi. Mas Nusa, sini monggo mampir sek toh. Oh ya, Rara juga suka dipanggil Dek Roro. Sudah pulang sekolah tuh. Terus Mbak Rara cantik banget gitu, Ma. GR deh. Itu panggilan sayang, Ra. Panggilan Mbak, Mas, Adik, Kakak, Abang. Tanda orang itu menghormati kita. Kan Allah memerintahkan untuk memberi panggilan nama yang baik. Oh iya, dalam surat Al-Hujurat ayat 11, dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Berarti Rara panggil Nusa, Kakak, Mas, Abang, atau apa dong? Rara boleh panggil Kakak Nusa. Nah, Nusa boleh panggil adik Rara. Yang penting harus memberi nama panggilan yang baik. Adik Rara, mulai sekarang kamu panggil aku Kakak Nusa ya, oke? Oke, mulai hari ini Rara akan panggil Kakak Nusa. Nah, gitu dong. Dan Abang Nusa. Hah? Besoknya lagi Mas Nusa. Terus Aan Nusa. Ya. Atau Bro Mas Bro. Mas Bro Nusa. Serah kamu deh. Hai Sobat Muslim, tadi kalian sudah melihat video di sebelah kan? Nah, video itu merupakan contoh cara kita menghargai atau bersifat kepada orang yang lebih tua. Nah, Sobat Muslim, di sini juga saya akan membahas mengenai sikap orang yang lebih muda. Selain orang yang lebih tua, kita sebagai orang yang lebih muda juga sangat-sangat perlu bersikap serta memiliki sopan santun. Nah, di sini saya memiliki 3 poin penjabaran juga. Yang pertama, saya akan membahas mengenai energi serta inovasi para golongan muda. Nah, Sobat Muslim pasti tahu kan bahwa generasi muda saat ini itu memiliki semangat yang tinggi dan ide-ide yang sangat cemerlang. Namun dalam surah Al-Anfal ayat 28, Allah mengingatkan kita bahwa anak-anak adalah ujian. Oleh karena itu, potensi dan energi yang dimiliki oleh generasi muda sangatlah berharga untuk kemajuan masyarakat loh Sobat Muslim. Mari kita manfaatkan semangat para golongan muda atau anak-anak muda ini untuk dapat berinovasi dalam hal yang positif serta memberikan kontribusi yang positif juga terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang kedua, poin kedua kita akan membahas mengenai kemampuan beradaptasi golongan muda. Generasi muda tumbuh di era yang terus berubah sehingga mereka memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa, apalagi di era saat ini. Sobat Muslim pasti pernah melihat kan bagaimana anak-anak muda saat ini bersikap kepada yang lebih tua, tidak ada sopan santun, bahkan tidak mengucapkan kata-kata kunci seperti maaf, tolong, terima kasih. Banyak anak muda sekarang melupakan ketiga hal itu. Nah, dari sini kita bisa melihat mengapa anak-anak muda menjadi seperti itu, karena kemampuan beradaptasinya. Generasi muda itu tumbuh di era yang terus berubah ya Sobat Muslim, apalagi di era saat ini di 2024 banyak anak-anak muda itu terpengaruh oleh adanya sosial media yang mereka lihat di dalam HP, itu mereka terapkan ke kehidupan sehari-hari. Padahal yang mereka lihat belum tentu sepenuhnya baik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendorong kita untuk selalu belajar dan menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ini menunjukkan bahwa generasi muda
harus terus menggali ilmu mereka dan keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman. Dari sini kita sebagai generasi muda harusnya ke-trigger ya Sobat Muslim, dan juga harus tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk. Kita sebagai generasi muda harus dapat memilah-milah langkah apa yang akan kita ambil ke depannya. Lalu selanjutnya kita akan bahas di poin ketiga atau poin terakhir saya. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai pentingnya menghormati yang lebih tua. Walaupun generasi muda memiliki banyak ide dan perspektif baru, tetapi mereka tetap perlu menghormati orang yang lebih tua loh ya. Nah, di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman bahwa yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Menghormati orang tua adalah salah satu bentuk takwa dan rasa syukur kita atas pengorbanan mereka. Nah, jadi apa salahnya sih kita tidak menghormati orang yang lebih tua? Bukankah itu malah membuka ladang pahala untuk kita nih Sobat Muslim? Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan ketiga saya. Di sini, di pembahasan ketiga saya akan ada 2 poin yang saya jabarkan. Pembahasan ketiga saya mengenai menghargai perbedaan. Di sini golongan muda maupun golongan tua harus berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang damai serta tentram. Di poin pertama yang akan saya bahas mengenai dialog antara generasi tua dan generasi muda. Salah satu cara untuk membangun hubungan yang baik dengan melalui dialog atau komunikasi. Agama Islam sangat mendorong komunikasi yang baik loh Sobat Muslim. Rasulullah SAW selalu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Begitu pula kita seharusnya sebagai umatnya. Dengan saling mendengarkan, kita bisa saling memahami perspektif masing-masing dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antar sesama ya Sobat Muslim. Pada poin kedua, saya akan membahas mengenai contoh positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah Islam, kita bisa melihat bagaimana sih hubungan antara Rasulullah dan para sahabat dari berbagai usia begitu terjalin sangat baik. Nah, mereka saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta menciptakan ikatan yang kuat. Mari kita sebagai umatnya mencontoh sikap ini dalam hubungan kita sehari-hari, agar setiap generasi muda dan generasi tua merasa dihargai. Dengan ini kita akan menjadi generasi yang tidak terpecah belah. Nah, Sobat Muslim, mari kita ingat bahwa menghormati generasi yang berbeda adalah bagian penting dari ajaran Islam. Dengan saling menghargai, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya memiliki pantun loh Sobat Muslim. Bersama kita kuatkan ukhuwah ini dalam kasih sayang penuh kedamaian. Semoga Allah limpahkan hidayahnya. Wassalamualaikum, hingga jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Sobat Muslim.